Halo teman-teman, lihat keunggulan otak-otak kami, lembut, gurih, dan dibuat dengan bahan segar pilihan langsung dari pasar tradisional. Apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana tekstur otak-otak bisa kenyal sempurna dan rasanya selalu konsisten? Tepat sekali, tekstur kenyal dan rasa konsisten ini rahasia kami teman-teman. Tetap tonton video ini sampai akhir karena saya akan tunjukkan semua trik dan tips membuat otak-otak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ajang. Saya asli Garut. Dan hari ini saya akan membagikan sebuah kisah perjalanan usaha kuliner yang mungkin akan mengubah cara pandang kalian tentang berjualan makanan sederhana tapi untung besar. Bayangkan, hanya dengan satu lapak, satu gerobak, dan sedikit keberanian, kita bisa menghasilkan omzet yang mungkin selama ini tidak pernah kita bayangkan. Teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan, diberikan kesehatan, dan dimudahkan dalam segala urusan. Saat ini saya akan mengajak kalian menyelami dunia otak-otak dan tahu yang saya jual dari nol. Semua saya pelajari sendiri, dari gagal beberapa kali, hingga menemukan racikan yang pas dan teknik yang membuat otak-otak ini selalu laris di pasaran. Saya akan tunjukkan rahasia cara membuat adonan yang kenyal, teknik penggorengan yang tepat, dan tips menjaga kualitas agar selalu konsisten. Tidak hanya itu, teman-teman juga akan melihat bagaimana saya membangun usaha ini tanpa modal besar, bagaimana memanfaatkan bahan baku dengan efisien, dan strategi promosi sederhana yang ternyata sangat ampuh menarik pelanggan. Bayangkan, awalnya omzet hanya Rp80.000 per hari, namun dengan ketekunan dan sedikit kreativitas, usaha ini berkembang hingga beberapa cabang. Jadi tetap tonton video ini sampai habis, karena saya akan membagikan semua trik, tips, dan rahasia di balik kesuksesan usaha otak-otak dan tahu ini. Percayalah, apa yang kalian pelajari hari ini bisa langsung diterapkan untuk memulai usaha kalian sendiri, tanpa harus takut gagal atau rugi. Ayo, kita mulai perjalanan inspiratif ini bersama-sama dan siapkan diri untuk mendapatkan banyak ilmu praktis yang siap menghasilkan keuntungan nyata. Saya memulai usaha ini dari nol, tanpa karyawan dan tanpa pengalaman formal. Yang pertama saya lakukan adalah menyiapkan modal awal. Teman-teman, untuk memulai satu lapak otak-otak dan tahu, modal yang diperlukan sekitar Rp6.270.000. Modal ini digunakan untuk membeli peralatan dan bahan baku pertama. Peralatan utama yang dibutuhkan antara lain etalase seharga Rp1.520.000 untuk menampilkan produk dengan menarik. Kompor dan tabung gas sekitar Rp380.000 agar bisa menggoreng dan mengukus dengan efisien. Mesin giling daging dibutuhkan untuk menghaluskan ikan tenggiri sehingga adonan menjadi kenyal dan lezat. Harga mesin sekitar Rp2.500.000. Selain itu, peralatan pendukung seperti wadah, serbet, piring, sendok, pisau, telenan, baskom, nampan, timba, meja, dan kursi diperkirakan Rp1.870.000. Setelah peralatan tersedia, langkah berikutnya adalah menyiapkan bahan baku. Daging ikan tenggiri segar 500 gram menjadi bahan utama. Tepung tapioka 100 gram dan tepung terigu 50 gram untuk mendapatkan tekstur adonan yang pas. 1 butir telur ayam diambil putihnya saja untuk mengikat adonan. Santan kental 100 ml menambah kelembutan. Bawang putih dan bawang merah masing-masing 2 siung, dihaluskan untuk bumbu. Daun bawang 1 batang diiris halus untuk aroma dan rasa. Garam 1 sendok teh, lada putih setengah sendok teh, dan kaldu jamur bubuk 1 sendok teh untuk meningkatkan cita rasa. Air es ditambahkan secukupnya untuk mencapai konsistensi adonan yang mudah dibentuk. Teman-teman, selain bahan utama, kita juga memerlukan daun pisang segar sebagai pembungkus. Potong ukuran 10 x 10 cm dan siapkan tusuk gigi untuk menutup ujungnya. Langkah ini sederhana tetapi penting agar otak-otak dan tahu tetap rapi saat dikukus. Biaya operasional bulanan untuk bahan baku dan gas sekitar Rp9.780.000. Biaya tetap lainnya diperkirakan Rp209.000. Dengan perhitungan ini, total pengeluaran bulanan sekitar Rp9.989.000. Sekarang kita hitung potensi keuntungan.
Harga jual satu porsi otak-otak atau tahu Rp5.000. Target penjualan 100 porsi per hari. Pendapatan harian sekitar Rp500.000. Dalam sebulan, pendapatan kotor bisa mencapai Rp15 juta. Setelah dikurangi total pengeluaran, keuntungan bersih sekitar Rp5.011.000. Semua perhitungan ini dibuat agar usaha berjalan efisien dan minim risiko. Teman-teman, yang terpenting adalah disiplin dalam pengelolaan modal, memilih bahan baku berkualitas, dan menjaga teknik produksi tetap konsisten. Dengan persiapan matang, usaha kecil seperti ini bisa berjalan lancar dan memberi hasil nyata. Setelah semua persiapan selesai, langkah berikutnya adalah produksi. Saya mulai dengan menggiling ikan tenggiri hingga halus dan lengket. Ini penting agar adonan otak-otak memiliki tekstur kenyal yang khas. Saya gunakan mesin giling agar hasilnya rata dan konsisten, karena manual tidak cukup cepat dan adonan tidak bisa menempel sempurna. Setelah ikan digiling, saya campurkan tepung tapioka, tepung terigu, putih telur, bawang putih, bawang merah, daun bawang, garam, lada, dan kaldu jamur bubuk. Saya aduk rata sampai semua bahan tercampur dengan baik. Konsistensi adonan harus elastis, tidak terlalu cair dan tidak terlalu padat. Jika terlalu keras, otak-otak akan keras saat dikukus. Jika terlalu cair, bentuknya sulit dibungkus dan bisa hancur. Saya tambahkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan. Santan ini rahasia utama agar otak-otak terasa lembut dan gurih saat dimakan. Selanjutnya air es ditambahkan perlahan agar adonan lebih dingin dan tidak lengket di tangan. Teknik ini membuat adonan lebih mudah dibentuk dan hasil akhirnya lebih kenyal. Untuk membungkus, saya ambil sejumput adonan, letakkan di atas daun pisang, gulung dengan rapi, dan rapatkan ujungnya dengan tusuk gigi. Jangan terlalu padat agar uap bisa masuk dan otak-otak matang merata. Setelah semua dibentuk, saya panaskan dandang dan kukus selama 30 hingga 40 menit. Api sedang dipertahankan agar adonan matang merata tanpa pecah. Ada rahasia kecil yang saya selalu terapkan. Saat kukus, pastikan daun pisang sedikit mengembang dan uap panas mengalir dengan baik. Jangan menumpuk terlalu banyak agar setiap otak-otak terkena panas cukup. Ini kunci agar warna tetap putih kekuningan, aroma harum keluar, dan tekstur kenyal maksimal. Teman-teman, jika teknik ini diabaikan, hasil akan berbeda dan pelanggan bisa kurang puas. Selain itu, saya selalu menyiapkan sedikit cadangan adonan dan stok bahan untuk hari berikutnya. Dengan manajemen stok yang baik, produksi bisa berjalan lancar dan menghindari pemborosan. Semua langkah ini saya lakukan setiap hari, sehingga hasilnya selalu konsisten dan kualitas terjaga. Teman-teman, proses ini memang terlihat sederhana, tetapi konsistensi dan ketelitian menentukan keberhasilan. Jika semua langkah dilakukan dengan benar, otak-otak dan tahu yang dihasilkan tidak hanya enak tapi juga menarik perhatian pelanggan, yang akhirnya berdampak pada peningkatan penjualan dan profit usaha. Setelah proses produksi selesai, langkah selanjutnya adalah penyajian dan promosi. Saya selalu menata otak-otak dan tahu di etalase dengan rapi sehingga menarik perhatian siapapun yang lewat. Warna daun pisang yang hijau segar dan bentuk otak-otak yang konsisten membuat pelanggan penasaran dan ingin mencoba. Saya tidak segan memberikan sampel gratis untuk orang yang belum pernah mencoba. Biasanya saya katakan, coba dulu, rasakan sendiri, kalau suka baru beli. Strategi ini sederhana tetapi efektif untuk menarik pelanggan baru dan membangun kepercayaan. Setelah mereka mencoba, biasanya mereka membeli lebih dari satu porsi dan merekomendasikan ke teman atau tetangga. Untuk promosi lebih luas, saya manfaatkan media sosial. Saya mengunggah video singkat saat proses pembuatan, menampilkan adonan yang kenyal, teknik membungkus daun pisang, dan hasil otak-otak yang matang. Saya selalu menambahkan keterangan harga dan lokasi lapak agar orang mudah menemukan. Setiap komentar saya balas dengan cepat dan ramah agar interaksi terasa personal. Strategi lain yang saya gunakan adalah kemitraan dengan warung sekitar dan toko oleh-oleh. Mereka membantu memperkenalkan produk ke pelanggan yang lebih luas. Dengan cara ini, saya tidak hanya mengandalkan pembeli langsung di lapak, tetapi juga memperluas jangkauan pasar. Untuk menjaga kualitas,
Setiap hari saya memeriksa stok bahan baku, memastikan ikan segar, tepung cukup, dan daun pisang dalam kondisi baik. Jika bahan tidak memenuhi standar, saya menunda produksi sampai bahan baru tersedia. Disiplin ini penting agar pelanggan selalu mendapatkan produk terbaik dan usaha tetap berjalan lancar. Dari segi harga, saya tetap kompetitif. Satu porsi dijual Rp5.000, cukup terjangkau tetapi tetap memberikan keuntungan bersih yang memadai. Dengan target 100 porsi per hari, pendapatan bisa Rp500.000 sehari. Dalam sebulan, pendapatan kotor mencapai Rp15 juta. Setelah dikurangi pengeluaran, keuntungan bersih sekitar Rp5 juta. Teman-teman, promosi yang konsisten, penyajian menarik, dan pelayanan ramah adalah kunci agar pelanggan datang kembali. Strategi sederhana ini sudah terbukti efektif untuk usaha otak-otak dan tahu. Dengan teknik produksi yang tepat, manajemen stok baik, dan promosi cerdas, usaha kecil bisa berjalan lancar dan menghasilkan profit yang stabil. Setelah pemasaran berjalan lancar, saya fokus pada manajemen operasional agar produksi tetap efisien dan usaha dapat berjalan dengan lancar setiap hari. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat jadwal produksi. Saya menentukan jumlah porsi yang harus dibuat berdasarkan perkiraan penjualan harian. Dengan perencanaan ini, saya bisa menyiapkan bahan baku secukupnya dan menghindari pemborosan. Selanjutnya saya mengatur stok bahan baku. Ikan tenggiri selalu dibeli segar setiap pagi. Tepung dan santan disimpan dengan rapi. Saya memeriksa kualitas setiap bahan sebelum digunakan. Jika ada bahan yang tidak layak, saya langsung ganti agar produk akhir tetap konsisten. Pengelolaan stok yang baik juga memudahkan saya menghitung kebutuhan bahan untuk beberapa hari ke depan dan memperkirakan modal yang harus dikeluarkan. Teknik produksi juga disesuaikan agar efisien. Saya membuat adonan dalam jumlah yang cukup untuk 1 hari dan menyimpannya di suhu dingin agar tetap kenyal. Proses membungkus otak-otak dilakukan secara berurutan. Setiap langkah dicek kualitasnya. Saat mengukus, saya tidak menumpuk terlalu banyak agar uap panas merata. Dengan cara ini, waktu produksi tetap efisien dan hasilnya konsisten. Saya juga membuat catatan harian mengenai jumlah porsi yang terjual, bahan yang digunakan, dan pendapatan. Ini membantu saya melihat tren penjualan, mengetahui kapan permintaan tinggi, dan menyesuaikan produksi. Catatan ini sangat penting untuk perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan. Teman-teman, efisiensi produksi bukan hanya soal cepat selesai, tetapi juga menjaga kualitas dan mengontrol biaya. Dengan manajemen operasional yang baik, modal tidak terbuang percuma dan profit bisa stabil. Setiap hari saya memastikan proses berjalan rapi, dari bahan baku hingga produk siap dijual. Akhirnya, disiplin dalam manajemen operasional membuat usaha ini bisa berjalan lancar. Pelanggan mendapatkan produk berkualitas setiap hari, saya bisa mengontrol pengeluaran dengan tepat, dan usaha terus berkembang tanpa mengalami kerugian. Semua langkah ini menjadi fondasi agar usaha otak-otak dan tahu sukses dalam jangka panjang. Setelah manajemen operasional berjalan baik, saya mulai memikirkan pengembangan produk agar usaha tidak stagnan. Teman-teman, usaha kuliner yang sukses adalah usaha yang selalu menghadirkan sesuatu yang baru dan menarik bagi pelanggan. Saya memutuskan menambahkan variasi menu pada otak-otak dan tahu. Pertama, saya mencoba membuat otak-otak pedas. Saya menambahkan cabai halus ke dalam adonan sehingga rasa lebih menggigit. Pelanggan yang suka pedas langsung tertarik dan membeli lebih banyak. Selanjutnya, saya membuat varian keju dengan menambahkan parutan keju di tengah adonan. Rasa gurih dan aroma keju membuat menu ini diminati semua kalangan, terutama anak-anak dan remaja. Tidak hanya itu, saya juga mencoba mengukus otak-otak dengan daun pisang sedikit lebih lama untuk menambah aroma khas. Beberapa pelanggan bahkan meminta agar otak-otak dipanggang sebentar di atas bara api untuk mendapatkan aroma smoky. Teknik sederhana ini membuat rasa lebih kaya dan berbeda dari biasanya. Variasi menu ini juga meningkatkan penjualan. Pelanggan yang sebelumnya hanya membeli 1 porsi, kini membeli 2 atau 3 porsi untuk mencoba semua rasa. Ini berdampak langsung pada omzet. Teman-teman, penting untuk mendengarkan permintaan pelanggan dan menyesuaikan produk sesuai tren dan selera.
Dari segi biaya, penambahan variasi menu tidak memerlukan modal besar. Cabai, keju, atau tambahan bahan lain dapat dibeli dalam jumlah kecil sesuai kebutuhan. Pengeluaran tetap terkendali dan keuntungan bertambah. Strategi ini membuat usaha tetap sehat secara finansial dan menarik bagi pelanggan baru maupun lama. Pengembangan produk bukan sekadar menambahkan rasa, tetapi juga menjaga konsistensi dan kualitas. Setiap variasi dibuat dengan teknik yang sama, adonan dijaga kelembutannya, bumbu tercampur rata, dan pengukusan tetap dilakukan dengan benar. Dengan cara ini, semua menu tetap berkualitas tinggi dan pelanggan puas. Teman-teman, selalu berinovasi adalah kunci agar usaha tidak monoton dan terus berkembang. Setiap ide baru yang dicoba dengan tepat bisa meningkatkan penjualan dan menjadikan usaha otak-otak dan tahu ini lebih dikenal luas. Setelah mengembangkan variasi menu, saya fokus pada strategi penjualan dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Teman-teman, usaha kuliner tidak hanya tentang membuat produk enak, tetapi juga bagaimana produk itu sampai ke tangan pelanggan dengan cara yang tepat. Saya selalu memastikan lokasi lapak mudah dijangkau dan terlihat menarik. Setiap hari saya membuka lapak pada jam yang sama, dari jam 2 siang sampai jam 9 malam, agar pelanggan tahu kapan mereka bisa membeli. Konsistensi ini membangun kepercayaan dan membuat orang datang kembali. Saya juga memberikan pelayanan yang ramah dan personal. Saya selalu menyapa pelanggan dengan senyum dan berkata, "Silakan dicoba, kalau suka beli ya." Pendekatan sederhana ini membuat pelanggan merasa dihargai dan nyaman membeli. Jika ada pertanyaan atau keluhan, saya tanggapi segera dan dengan sopan. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan adalah kunci agar mereka tetap setia. Promosi juga saya lakukan dengan memanfaatkan media sosial. Saya unggah video singkat saat membuat otak-otak dan tahu, menunjukkan adonan yang kenyal dan teknik membungkus daun pisang. Saya sertakan keterangan harga dan lokasi lapak agar mudah ditemukan. Interaksi di kolom komentar saya balas cepat, sehingga pelanggan merasa dekat dan diperhatikan. Untuk penjualan dalam jumlah besar, saya bekerja sama dengan warung atau toko oleh-oleh. Mereka membantu memasarkan produk ke pelanggan yang lebih luas. Sistem ini efektif untuk meningkatkan penjualan tanpa menambah tenaga kerja di lapak. Saya juga menerapkan sistem promosi harian. Kadang saya menawarkan paket hemat atau diskon untuk pembelian lebih dari 5 porsi. Ini mendorong pembelian lebih banyak sekaligus mengenalkan variasi menu baru kepada pelanggan. Teman-teman, strategi penjualan yang konsisten, pelayanan ramah, promosi yang tepat, dan hubungan baik dengan pelanggan membuat usaha ini tetap stabil. Dengan pendekatan ini, usaha otak-otak dan tahu tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga memiliki pelanggan yang loyal dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Setelah strategi penjualan berjalan, saya fokus pada analisis keuangan agar usaha tetap menguntungkan dan minim risiko kerugian. Teman-teman, semua usaha perlu dihitung secara cermat mulai dari modal, biaya operasional, hingga potensi keuntungan. Modal awal untuk membuka satu lapak otak-otak dan tahu sekitar Rp6.270.000. Modal ini digunakan untuk membeli etalase, kompor, mesin giling, peralatan pendukung, dan bahan baku awal. Selain itu, biaya operasional bulanan seperti pembelian ikan, tepung, santan, bumbu, dan gas sekitar Rp9.780.000. Ditambah biaya tetap lainnya sekitar Rp209.000. Sehingga total pengeluaran bulanan sekitar Rp9.989.000. Untuk pendapatan, harga jual satu porsi otak-otak atau tahu Rp5.000. Target penjualan sehari 100 porsi, menghasilkan pendapatan harian Rp500.000. Dalam sebulan, pendapatan kotor mencapai Rp15 juta. Setelah dikurangi total pengeluaran bulanan, keuntungan bersih sekitar Rp5.011.000. Teman-teman, penting untuk membuat catatan harian tentang pengeluaran dan pemasukan. Setiap pembelian bahan baku dicatat. Setiap penjualan tercatat agar kita tahu arus kas berjalan lancar. Catatan ini membantu menghitung keuntungan, melihat tren penjualan, dan menentukan strategi untuk hari-hari berikutnya. Analisis keuangan juga berguna untuk mengetahui titik impas. Jika penjualan menurun atau harga bahan baku naik, kita bisa menyesuaikan produksi,
harga jual, atau promosi agar tetap untung. Disiplin dalam pencatatan keuangan membuat usaha berjalan sehat dan menghindari kerugian. Teman-teman, usaha kecil seperti ini bisa menghasilkan keuntungan stabil jika perhitungan modal, biaya, dan harga jual dilakukan dengan tepat. Dengan analisis keuangan yang benar, kita bisa memastikan usaha otak-otak dan tahu tidak hanya laku di pasar tetapi juga menguntungkan secara nyata. Setelah menjalankan usaha selama beberapa waktu, saya menyadari pentingnya evaluasi dan monitoring harian. Teman-teman, tanpa evaluasi rutin, kita tidak akan tahu apakah usaha berjalan sesuai rencana atau ada yang harus diperbaiki. Setiap hari saya mencatat jumlah porsi yang terjual, bahan baku yang digunakan, dan pendapatan harian. Catatan ini membantu saya melihat pola penjualan, mengetahui hari-hari ramai dan sepi, serta menyesuaikan jumlah produksi agar tidak ada bahan yang terbuang. Selain itu, saya selalu memantau kualitas produk. Setiap batch otak-otak dan tahu dicek apakah teksturnya tetap kenyal, rasa tetap gurih, dan bumbu tercampur rata. Jika ada yang kurang sempurna, saya catat sebagai bahan evaluasi agar batch berikutnya lebih baik. Saya juga mengamati respons pelanggan. Apakah mereka puas dengan rasa, pelayanan, dan harga? Feedback dari pelanggan dicatat dan dijadikan acuan untuk perbaikan. Kadang pelanggan memberikan ide baru, seperti rasa pedas atau tambahan keju, yang kemudian saya coba implementasikan. Teman-teman, monitoring harian tidak hanya tentang pencatatan, tetapi juga tentang disiplin dalam pengelolaan usaha. Dengan evaluasi rutin, kita bisa mengambil keputusan tepat, menghindari pemborosan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Akhirnya, evaluasi dan monitoring menjadi bagian penting agar usaha otak-otak dan tahu tetap berkembang. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap hari, saya bisa menyesuaikan produksi, menjaga kualitas, dan memastikan profit tetap stabil. Usaha yang dipantau dengan baik akan lebih aman dari kerugian dan siap menghadapi permintaan pasar yang berubah-ubah. Setelah usaha berjalan stabil dan keuntungan mulai terlihat, saya mulai memikirkan ekspansi dan diversifikasi. Teman-teman, usaha yang stagnan akan sulit berkembang, sementara dengan ekspansi kita bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan omzet. Pertama, saya membuka cabang kedua di lokasi yang strategis, dekat pasar dan perkantoran. Saya memastikan lokasi mudah dijangkau, terlihat jelas dari jalan, dan ada ruang untuk etalase serta lapak. Cabang baru ini memerlukan peralatan sama seperti lapak pertama, namun beberapa peralatan bisa dipinjam dari lapak awal untuk menekan biaya. Selain membuka cabang, saya menambahkan variasi produk baru. Selain otak-otak pedas dan keju, saya membuat tahu isi dengan berbagai bumbu dan topping. Variasi ini membuat pelanggan tertarik mencoba lebih banyak menu dan meningkatkan penjualan. Teman-teman, diversifikasi produk tidak selalu membutuhkan modal besar, tetapi memerlukan kreativitas dan pemahaman selera pelanggan. Untuk mendukung ekspansi, saya juga memikirkan sistem distribusi. Saya bekerja sama dengan warung atau toko oleh-oleh untuk menjual produk secara grosir. Cara ini efektif untuk memperluas pasar tanpa harus membuka banyak lapak sendiri. Setiap mitra diberi panduan tentang cara menyimpan dan menyajikan produk agar tetap segar dan enak. Teman-teman, ekspansi dan diversifikasi harus dilakukan bertahap. Jangan terburu-buru membuka banyak cabang atau menambah terlalu banyak menu sekaligus. Evaluasi setiap langkah, pastikan modal cukup, dan kualitas tetap terjaga. Dengan strategi ini, usaha otak-otak dan tahu bisa berkembang lebih luas dan meningkatkan profit secara signifikan. Akhirnya, teman-teman, ekspansi dan diversifikasi bukan hanya tentang menambah lokasi atau produk, tetapi juga tentang menjaga kualitas, memahami pelanggan, dan mengelola usaha dengan bijak. Dengan cara ini, usaha bisa terus bertumbuh dan tetap menguntungkan tanpa mengalami kerugian. Setelah menjalankan semua proses dari persiapan, produksi, promosi, manajemen operasional, pengembangan produk, penjualan, analisis keuangan, evaluasi harian, hingga ekspansi, saya menyadari beberapa hal penting untuk sukses dalam usaha otak-otak dan tahu. Teman-teman, kunci utamanya adalah konsistensi, disiplin, dan keberanian untuk belajar dari pengalaman. Pertama,
persiapkan modal dan peralatan dengan cermat. Jangan terburu-buru membuka usaha tanpa perencanaan. Hitung setiap pengeluaran, beli bahan baku berkualitas, dan pilih peralatan yang sesuai dengan kapasitas produksi. Dengan modal yang tepat dan manajemen biaya yang baik, risiko kerugian dapat diminimalkan. Kedua, kuasai teknik produksi. Adonan harus selalu konsisten, penggilingan ikan harus halus, bumbu tercampur rata, dan pengukusan dilakukan dengan tepat. Teknik yang benar akan menghasilkan produk kenyal, gurih, dan menarik pelanggan. Teman-teman, jangan anggap remeh proses ini karena kualitas menentukan reputasi usaha. Ketiga, jaga hubungan dengan pelanggan. Pelayanan ramah, respons cepat, dan perhatian terhadap feedback membuat pelanggan loyal. Jangan ragu memberikan sampel atau mencoba ide baru sesuai permintaan pelanggan. Pelanggan yang puas akan menjadi promotor terbaik bagi usaha kalian. Keempat, lakukan evaluasi dan monitoring rutin. Catat penjualan, bahan baku, dan keuntungan setiap hari. Evaluasi membantu mengetahui tren, menemukan kelemahan, dan membuat keputusan yang tepat untuk mengoptimalkan usaha. Kelima, kembangkan produk dan ekspansi secara bertahap. Tambahkan variasi menu, buka cabang baru jika modal memungkinkan, dan kerjasama dengan mitra untuk memperluas pasar. Selalu pastikan kualitas tetap terjaga agar reputasi usaha tetap baik. Teman-teman, kesabaran dan ketekunan adalah fondasi. Jangan takut gagal, terus belajar, dan selalu disiplin. Dengan langkah-langkah ini, usaha otak-otak dan tahu bisa memberikan keuntungan yang stabil, berkembang, dan berkelanjutan. Semoga tips dan pengalaman ini bermanfaat, dan bagi yang mengikuti langkah-langkah ini, usaha kalian bisa sukses tanpa mengalami kerugian. Teman-teman, itulah seluruh perjalanan usaha otak-otak dan tahu dari awal persiapan hingga mencapai kesuksesan. Semoga cerita dan tips yang saya bagikan bisa menginspirasi kalian yang ingin memulai usaha sendiri. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat dan menyenangkan, jangan lupa untuk like video ini, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips dan pengalaman menarik lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya dan semoga usaha kalian lancar, diberikan kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal.